Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, ma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tentang kisah Nabi yang mulia, Nabi Isa alaihissalam ya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam tumbuh berkembang, kemudian di masa muda ya, dia diangkat menjadi seorang rasul dan mulailah beliau berdakwah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam, terutama berkaitan dengan masalah kedokteran. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, banyak para nabi yang Allah berikan mukjizat kepada mereka sesuai dengan perkara yang lagi booming atau digandrungi masyarakat di zaman mereka. Contoh Nabi Musa alaihissalam, di zaman beliau banyak orang-orang yang sombong dengan sihir-sihir mereka. Banyak orang belajar sihir. Maka Nabi Musa diberikan mukjizat mirip dengan sihir tapi bukan sihir. Yaitu tongkatnya bisa berubah jadi ular, bukan tipuan mata, bukan halusinasi, tetapi benar-benar tongkat unsur kayu berubah menjadi daging ular. Sehingga akhirnya para penyihir yang tadinya ingin menentang Nabi Musa akhirnya beriman dan sujud tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tongkatnya ya bisa membelah lautan dan itu juga bukan sihir. Jadi mukjizat Nabi Musa mirip dengan hal-hal yang digandrungi oleh masyarakat di zaman tersebut. Demikian juga kata Ibnu Katsir seperti Nabi Muhammad SAW. Di zaman Nabi Muhammad SAW, masyarakat Arab jahiliyah mereka lagi booming tentang masalah bahasa, tentang balaghah, tentang syair-syair. Mereka sering mengadakan lomba syair di antara mereka. Ya, syair-syair hebat diberi hadiah oleh orang-orang hebat, oleh orang penguasa. Ya, maka Nabi SAW diberikan kepada Nabi mukjizat yang berkaitan dengan ketinggian balaghah, ketinggian bahasa, yaitu Al-Quranul Karim. Yang itu bukan karangan manusia tapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang pandai syair tatkala mendengar Al-Qur'an mereka tahu itu bukan karangan manusia tapi itu datang dari Rabbul Alamin. Demikian juga menurut Ibnu Katsir yang berkaitan dengan Nabi Isa alaihissalam. Di zaman Nabi Isa banyak orang yang gandrung tentang masalah pengobatan, lagi booming masalah pengobatan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Isa yang berkaitan dengan masalah pengobatan. Allah berfirman, Nabi Isa berkata, "Wa rasulan ila bani Israil, anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum, anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayri, fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idznillah." Aku adalah rasul kepada Bani Israel. Jelas Nabi Isa diutus kepada Bani Israel, tidak kepada umat yang lain. Dan aku telah datang kepada kalian dengan mukjizat dari Rabbku, dari ayat, suatu tanda kebesaran Rabbku. Di mana aku menciptakan dari tanah, aku ciptakan semacam burung, lalu aku tiupkan, maka jadi burung beneran terbang. Kemudian wa ubri'ul akmaha wal abrasa bi idznillah. Aku menyembuhkan orang yang buta, diusap oleh Nabi Isa, kemudian tadinya buta sejak lahir, tiba-tiba bisa melihat. Orang terkenal abros itu penyakit sopak, yaitu yang berwarna-warni ya, albino kata orang, itu pun sembuh diusap oleh Nabi Isa. Lebih daripada itu, wa uhyil mauta bi idznillah. Aku bisa menghidupkan yang mati. Ada orang meninggal dihidupkan oleh Nabi Isa, semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini semua ya mengungguli ilmu kedokteran yang ada di zaman tersebut. Nabi Isa mukjizatnya luar biasa. Jangankan orang sakit jadi sembuh, orang mati bisa hidup kembali. Di antara mukjizat beliau, wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadkhiruna fi buyutikum. Aku bisa mengabarkan kepada kalian tentang ilmu gaib, apa yang kalian makan tadi malam, apa yang kalian makan tadi siang, tadi pagi, apa yang kalian simpan di rumah kalian. Padahal Nabi Isa tidak pernah ke rumah mereka ya. Inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Jadi Nabi Isa datang dengan mukjizat sehingga mulailah sebagian orang Yahudi masuk Islam. Bani Israel mulai masuk ikut ajaran Nabi Isa alaihissalam. Namun sebagian Yahudi menentang ya. Mereka tidak percaya kepada Nabi Isa alaihissalam. Menurut mereka Nabi Isa anak zina. Menurut mereka Nabi Isa bukan dari keturunan Nabi Daud, tidak sah karena mereka mengagungkan Nabi Daud alaihissalam. Menurut mereka Nabi terakhir harus dari keturunan Nabi Daud, sehingga akhirnya mereka mengingkari Nabi Isa. Terlebih lagi Nabi Isa tidak pernah berbicara tentang kekuasaan. Yang dia bicarakan adalah agama, adalah tauhid, kemudian masalah perbaikan akhlak, sehingga mereka semakin benci kepada Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya mereka pun membuat makar. Mereka sering merayu kerajaan Romawi untuk menangkap Nabi Isa, tapi kerajaan Romawi tidak mau tangkap Nabi Isa karena tidak ada kesalahan Nabi Isa. Akhirnya mereka melakukan tipuan. Mereka mengatakan Nabi Isa mengaku sebagai raja Yahudi dan akan melakukan pemberontakan dan yang lain dan lainnya. Akhirnya Yahudi bekerja sama dengan orang-orang Romawi, akhirnya menangkap Nabi Isa.
Menurut versi Islam dalam Al-Quran, Nabi Isa ditangkap, ditangkap dengan bantuan orang-orang Yahudi beserta tentara Romawi. Namun Nabi Isa tidak disalib dan tidak dibunuh. Allah membantah perkataan orang-orang Yahudi. Wa qaulihim inna qatalna al-Masiha Isa bin Maryam wa Rasulullah. Dan perkataan mereka yang mengatakan inna qatalna al-Masiha Isa bin Maryam wa Rasulullah. Sungguh kami orang Yahudi telah berhasil membunuh Isa putranya Maryam yang seorang rasul utusan Allah. Ya, subhanallah. Orang Yahudi ini bejatnya luar biasa. Di antara hobi mereka adalah membunuh nabi. Ya. Ada nabi yang tidak sesuai dengan selera mereka, mereka bunuh. Coba kalau antum diutus ke suatu kaum pengajian yang hobinya bunuh ustaz, mengerikan. Ustaznya enggak selera dibunuh, mengerikan. Yahudi di antara kebrengsekan mereka, bejatnya mereka hobinya bunuh nabi. Ya. Allah ulang-ulang dalam Al-Qur'an, wa qatlihimul anbiya. Ya. Mereka suka membunuh para nabi. Di antaranya mereka mengaku membunuh Nabi Isa dan mereka ingin bunuh memang. Mereka ingin bunuh Nabi Isa. Maka mereka bangga mereka. Inna qatalna al-Masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Kami telah berhasil membunuh Isa bin Maryam, utusan Allah. Bayangkan, sudah tahu itu utusan Allah, mereka bunuh. Allah bantah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa, mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa, tapi ada orang yang diserupakan kepada Nabi Isa. Itu yang mereka tangkap, itu yang mereka salib, itu yang mereka bunuh. Kata Allah, "Wa ma qataluhu yaqina." Mereka sebenarnya tidak yakin kalau telah membunuh Nabi Isa. Bar rafa'ahu Allahu ilaihi, tapi Allah telah angkat Nabi Isa. Allah selamatkan Nabi Isa. Ini versi Islam. Nabi Isa selamat, tidak dibunuh oleh mereka, ya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat ke langit dan akan turun nanti menjelang hari kiamat. Akan turun menjelang hari kiamat untuk menyelesaikan segala kontroversial tentang dirinya. Dia akan jelaskan saya seorang nabi. Dia akan turun menjalankan syarat Nabi Muhammad SAW. Hidup kalau tidak salah 7 tahun, kemudian meninggal dunia, kemudian dikuburkan sebagaimana nabi-nabi yang lain. Sehingga jelas bahwasanya yang benar Nabi Isa bukanlah Tuhan dan bukan juga anak zina, ya, sebagian pernyataan Yahudi, tapi dia seorang nabi yang mulia yang dimuliakan oleh orang-orang Islam.